Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar? Semoga dalam kabar sukacita. Baik, kita akan dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami di hari ini. Kami percaya dan yakin di mana ada hari yang baru, ada harapan baru, ada sukacita baru, ada rencana-rencana baik yang baru yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapak tuntun kami Tuhan, agar kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dalam hari yang baru ini hingga nanti menutup pada malam hari. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Kiranya Tuhan berbelas kasihan dan menyembuhkan mereka. Juga yang dalam pergumulan kehidupan, karena masalah ekonomi, karena masalah apapun dalam kehidupan mereka, Tuhanlah yang memberikan jalan keluar dan kekuatan buat mereka. Makasih Bapak, hanya dalam nama Yesus Kristus kami alaskan ibadah kecil ini. Amin. Perbanyak sukacita. Perbanyak sukacita. Itu judul kita. Landasan firman Tuhan diambil dari Filipi 3 ayat 4 sampai 9. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Dari suku Benyamin, seorang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Demikianlah firman Tuhan. Kitab Filipi dikenal sebagai The Book of Joy atau Kitab Sukacita. Padahal yang mengarangnya yaitu Rasul Paulus menulis kitab Filipi ini ketika sedang berada di dalam penjara. Kebanyakan orang di penjara tentunya akan merasakan hopeless. Apalagi orang yang di penjara tanpa berbuat kejahatan seperti Rasul Paulus akan merasa teraniaya, marah, jengkel, dan mempertanyakan di mana letak keadilan. Tetapi rupanya tidak demikian dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus tahu bahwa ketidakadilan yang dialami karena pengenalan akan Kristus merupakan sebuah keuntungan. Rasul Paulus yang setia ini mengajarkan agar umat Tuhan tetap bersukacita, walaupun dalam penderitaan, walaupun dalam melayani, walaupun ketika membangun persahabatan dan saat menerima berkat Tuhan, kita mengalami berbagai penganiayaan. Mengapa di banyak bagian Alkitab mengajarkan kita untuk selalu bersukacita? Menurut penelitian, jika seorang marah, ya, jika seseorang cemas atau takut atau tertekan, depresi, maka otaknya segera mengeluarkan noradrenalin, yaitu hormon yang sangat beracun. Di antara racun alami, hormon ini menempati urutan kedua yang paling berbahaya setelah bisa ular. Racun ini membuat seseorang cepat sakit, cepat tua, bahkan cepat meninggal. Noradrenalin ini. Sehingga racun ini cukup berbahaya. Sebaliknya jika seorang menghadapi segala sesuatu secara positif, maka otaknya akan mengeluarkan hormon beta endorfin, hormon kebahagiaan,
Hormon ini berkhasiat memperkuat daya tahan tubuh, menjaga sel otak tetap muda, melawan penuaan, menurunkan agresivitas dalam relasi antar manusia, meningkatkan semangat, daya tahan, dan kreativitas diri dalam hidupnya. Alkitab selalu menekankan kita untuk bersuka cita dalam segala keadaan. Karena Alkitab adalah firman dari Sang Pencipta kita. Pencipta kita tahu bahwa bagian mana dari diri kita yang harus dikembangkan dan mana yang harus diminimalisasi ya. Itulah sebabnya firman Tuhan memerintahkan kita untuk tetap bersuka cita. Sukacita yang dimaksud di sini bukan sekedar berpikir positif, di mana kekuatan pikir manusia menjadi ukurannya. Berpikir positif punya batasan, tetapi sukacita di dalam Tuhan, joy di dalam Tuhan, melebihi batas-batas manusia. Dasar sukacita yang kita ialah kita sadar dan kita yakin akan adanya jaminan yang besar dari Tuhan yang punya alam semesta yang tidak akan membiarkan kita. Jaminan ini memampukan kita senantiasa bersukacita menjalani hidup ini, tentunya bersama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa masalah yang sedang kita hadapi saat ini atau Anda hadapi saat ini yang mencoba mengusir sukacita dari hati dan pikiran Anda atau saya? Apakah masalah itu lebih besar dari jaminan kemenangan yang dijanjikan Tuhan? Jaminan yang menyatakan bahwa engkau boleh jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Itu janji Tuhan. Jika kita menghadapi masalah besar bersama Tuhan yang luar biasa, tentu kita akan cukup dan cakap untuk menyelesaikannya. Jangan fokus pada masalah yang besar yang sedang Anda alami. Sambil terus mencari solusi, bangunlah terus hubungan yang karib dengan Tuhan. Bangunlah terus hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang intim dan karib dengan Tuhan akan membangkitkan sukacita, akan membangkitkan antusiasme di dalam diri kita dan pengharapan tentunya. Bangkitlah dan peganglah kuat-kuat janji kemenangan yang diberikan Tuhan Yesus. Karena di dalam dia, pasti ada jalan keluar. Tuhan, aku akan bangkit untuk meraih kemenangan yang besar. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan aku untuk tetap bersuka cita apapun yang terjadi dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Bukan karena hidup bahagia, maka kita bersuka cita. Tetapi karena kita bersuka citalah hidup kita menjadi bahagia. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.